Pagi Bu Femi, pagi. Dengan Leli Kara pagi hari ini, Pak Frans. Oh, Ibu Leli, selamat pagi dan selamat pagi juga untuk semua pendengar RRI ND. Iya, benar sekali. Pak Frans, seperti apa gambaran dari kegiatan kemarin ya, Selasa 10 Mei 2022 di Labuan Bajo terkait dengan First Tourism Working Group 2022? Iya, baik. Silakan, Pak. Mhm. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia dalam rangkaian dengan presidensi G20. G20 ini ada skema terkait dengan Tourism Working Group. Nah, untuk Tourism Working Group ini kita melakukan pertemuan pertama di Labuan Bajo yang dihadiri hampir semua oleh negara-negara anggota G20 dari seluruh dunia, termasuk juga negara-negara yang kita undang sebagai tamu dan juga berbagai international organization. Pertemuan berlangsung 2 hari dari tanggal 10 sampai 11 Mei di Labuan Bajo. Nah, kita melakukan secara virtual. Artinya para peserta ini masih mengikuti dari tempatnya masing-masing. Ya. Tapi di situ ada kesempatan kami untuk mempromosikan dan juga mendorong agar destinasi Labuan Bajo dan Flores ini bisa menjadi salah satu destinasi pilihan bagi pengembangan kepariwisataan Indonesia ke depan. Baik. Nah, ini tadi dijelaskan bahwa ada 2 hari ya yang digunakan untuk kegiatan ini dari tanggal 10 sampai dengan 11 Mei. Nah, kira-kira rangkaian kegiatannya seperti apa ini, Pak Frans? Ya, jadi dalam booking group ini pertama-tama kalau skema dalam konteks presidensi ini kita sebagai tuan rumah akan menyampaikan kerangka kerja yang nanti bisa disepakati atau mendapatkan masukan dari berbagai pihak termasuk seluruh anggota G20. Nah, dalam kesempatan ini artinya tahun ini Indonesia sebagai presidensi G20 ini di bidang pariwisata kita mendorong dan memastikan agar transformasi ekosistem kepariwisataan di dalam rangka pemulihan kepariwisataan nasional dan global itu bisa sekaligus memperhatikan atau juga memperkuat bagaimana masyarakat lokal, komunitas dan usaha kecil menengah itu menjadi agen dari transformasi perubahan itu sendiri. Sehingga di dalam pembahasan yang kami lakukan selama 2 hari ini, kita merujuk kepada skema yang kami akan hasilkan itu dalam bentuk guidelines atau semacam policy framework yang mencakup secara holistik terkait dengan 5 rencana kerja aksi yang harus dilakukan bersama-sama yang mencakup antara lain pengembangan sumber daya manusia. Kita mendorong juga yang terkait dengan digitalisasi dan ekonomi kreatif. Terus yang ketiga bagaimana kita memperkuat perhatian kita kepada kaum perempuan dan kaum muda. Dan yang keempat itu yang terkait dengan aksi-aksi lingkungan, gerakan-gerakan kita untuk mendorong penerapan pembangunan kepariwisataan yang lebih ramah lingkungan, termasuk juga isu atau hal-hal yang terkait dengan circular economy, termasuk penanganan sampah sebagai contoh. Dan juga yang menarik adalah kita ingin memastikan ada sebuah kebijakan dan juga tatanan pengembangan kepariwisataan dengan skema investasi yang lebih menarik untuk bisa menghasilkan atau bisa mendorong pembangunan kepariwisata yang lebih resilient, yang lebih tangguh, yang lebih berkualitas, dan juga lebih berkelanjutan. Jadi ini saya kira sesuatu yang betul-betul menjadi perhatian dari semua negara, dan kami merasa sangat bergembira karena hampir semua negara dan semua negara mendukung
upaya kita di dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dan kita sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan bahwa tema kita adalah recover together, recover stronger. Kita pulih bersama dan kita semakin kokoh atau kuat baik secara nasional maupun juga secara global. Itu kira-kira poin-poin yang kita bahas selama 2 hari ini. Baik. Nah, ini kita ke topik kita ya. Kemenparekraf ini promosikan produk Ekraf Indonesia di First Tourism Working Group 2022 di Labuan Bajo nih Bapak ya. Nah, bisa diinformasikan apa saja produk-produknya dan ini asalnya dari mana nih? Dari daerah apa? Kemudian apa sebenarnya alasannya pemilihan beberapa produk Ekraf ini untuk dipromosikan Bapak? Ya, yang menarik ada kesempatan kami juga untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan capaian-capaian dari ekonomi kreatif kita ya. Jadi karena ekonomi kreatif kita ini selalu berbasis pada tradisi, budaya, seni, kearifan lokal, kuliner, gastronomi, busana dan sebagainya. Ini yang saya kira menjadi unggulan-unggulan yang kemarin juga kami pada saat yang sama juga kami mengenakan shawl ya, jadi semacam motif dari kain Manggarai Barat, dan juga dalam tataran background dari forum kita, karena ini ditayangkan secara live, kita juga mempromosikan Labuan Bajo termasuk juga Komodo ya, sebagai destinasi pilihan kita, dan yang terutama adalah kita ingin membangunkan satu citra atau katakan sebagai sebuah upaya kita untuk mendorong bahwa produk-produk lokal itu sudah pantas tampil sebagai produk-produk unggulan yang bisa memberikan nilai tambah, bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang terbaik, dan akhirnya bisa memberikan juga kesejahteraan bagi masyarakat kita. Dan bagaimana tanggapan dari para peserta ketika Kemenparekraf ya ini diberikan kesempatan untuk bisa mempromosikan apa yang menjadi unggulan di Indonesia begitu Pak? Ya, saya kira inilah manfaat kita sebagai tuan rumah ya. Jadi kalau kita sebagai tuan rumah ini salah satu hal yang perlu kita lakukan ya, kita mengoptimalkan sebesar-besarnya pertama potensi, terus juga dari sisi waktu ya. Jadi karena ini waktunya live dan bisa disaksikan dengan berbagai negara, kita benar-benar ingin momentum ini kita pakai ya, kita gunakan sekaligus kita mempromosikan, kita mendorong produk-produk lokal kita. Jadi saya kira ya ini benar-benar punya kekuatan untuk tadi ya meyakinkan pasar. Jadi kita harus juga melihat bahwa dalam perspektif global atau nasional ini kita perlu membangun apa yang disebut dengan confidence kita, dan kita ingin menuju kepada kredibilitas, karena produk-produk pariwisata, produk-produk ekonomi kreatif ini akan dinikmati, akan dipercaya, akan digunakan itu ketika produk-produk ini bisa sekaligus memberikan juga nilai-nilai bagi pembangunan yang ada di daerah. Jadi kita ingin agar apa yang menjadi agenda SDGs, jadi for people, for planet, and prosperity. Jadi artinya kita ingin, produk-produk lokal ini ternyata sangat zero karbon misalnya, atau netral karbon karena menggunakan bahan-bahan alami. Itu satu. Yang kedua, ini nilai tambahnya karena ini dilakukan oleh ibu-ibu dan juga anak-anak muda, dan ini tentu akhirnya akan memberikan satu kekuatan bahwa nanti kalau produk-produk ini dijual dan bahkan nanti bisa promosikan secara terus-menerus ya, pasti akan membangkitkan pemulihan bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik, sebenarnya apa sih goal yang ingin dicapai dari kegiatan ini, Bapak Frans? Ya, saya kira goalnya tadi sudah jelas. Jadi pertama
forum ini adalah forum global Ya. yang kita dorong sebagai bagian dari kita melakukan kontribusi dalam upaya-upaya persoalan global. Nah, Indonesia ini hadir dalam langkah global, artinya apa kontribusi kita yang bisa kita lakukan dalam rangka pemulihan, katakan pemulihan ekonomi atau pemulihan bidang-bidang yang terkait lainnya yang tentu bisa memberikan kesejahteraan pada umat manusia. Itu satu. Yang kedua, manfaatnya adalah bagi kita sendiri sebagai tuan rumah. Ya. Kita ingin momentumnya ini bisa kita pakai. Pertama-tama tadi kita ingin agar produk atau apapun best practice yang sudah kita lakukan selama ini bisa dikenal lebih baik, bisa menjadi cara kita untuk meyakinkan pasar kita. Karena jangan salah bahwa pariwisata itu adalah business of trust. Jadi artinya kita ingin skema-skema yang kita lakukan ini benar-benar menimbulkan satu citra yang positif bahwa kita sebagai tuan rumah, kita bisa melakukan event ini secara luas dan pasti kita bisa dikenal sebagai negara yang punya reputasi dalam penyelenggaraan event-event berskala global. Itu satu. Yang kedua, ada event-event lokal, event-event yang sebenarnya dalam rangkaian presidensi ini kan ada banyak festival dan rangkaian-rangkaian acara yang bisa kita expose. Ini bisa menjadi bagian dari cara kita untuk mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, yang penting juga itu adalah adanya semacam kesepakatan yang akan kita hasilkan dalam dokumen yang nanti akan menjadi endorsement atau deliverables di dalam, karena ini kan rantainya masih panjang, jadi kita ini masih tourism working group pertama, nanti ada tourism working group yang kedua yang akan dilakukan di Bali, dan juga nanti ada tourism minister meeting, dan baru masuk ke G20 summit. Itu sebetulnya rangkaian-rangkaian yang biasanya dilakukan dalam skema presidensi G20. Nah, dalam rangka ini ya kita tentu harus mempersiapkan apa sih deliverables, artinya apa sih hasil konkret yang bisa kita dapatkan sebagai negara tuan rumah. Nah, tentu sebagai tuan rumah seperti yang saya katakan tadi, ada sumbangan kita kepada masyarakat global karena kita ingin tatanan global ini menjadi semakin baik, semakin kondusif, semakin mendorong upaya-upaya agar kita bisa menciptakan ekonomi, peradaban, dan juga nilai-nilai yang positif. Dan kita berharap kontribusi Indonesia ini melalui berbagai cara, ya, termasuk dari sektor pariwisata. Kita akan tetap mendorong pengembangan ekonomi lokal. Kita ingin memastikan penataan pariwisata kita itu lebih sustainable, lebih resilient. Kita terapkan hal-hal yang terkait dengan gerakan aksi lingkungan, bagaimana pengelolaan sampah yang lebih baik, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan karena ada kaitan dengan sumber daya manusia, dan bagaimana misalnya ekosistem digital ini bisa dipakai. Nah, yang menarik kami di Labuan Bajo ini juga kami harus berterima kasih kepada sektor-sektor terkait yang sudah mendukung, ya. Ada PLN dengan jaringan listriknya, terus ada jaringan 4G atau 5G lah untuk jaringan internet. Jadi kemarin terus terang saja saya sangat bergembira karena Labuan Bajo, Flores, NTT ini sudah sangat pantas dan layak untuk menjadi bagian dalam skala internasional karena kita mempunyai koneksi secara internasional karena ternyata semakin lokal semakin juga global. Itu juga sesuatu yang kita bisa dapatkan. Oke. Berarti kegiatan kemarin ini boleh dikatakan berjalan lancar dan sukses begitu, Pak Frans, ya? Alhamdulillah, puji Tuhan, berjalan dengan sangat lancar. Kita pastikan sukses acaranya, sukses penyelenggaraan, dan juga
sukses untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat kita. Berarti boleh dikatakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga pemerintah daerah Manggarai Barat ini sudah sangat siap begitu ya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau event-event yang berskala global begitu Pak Frans ya? Ya, saya kira ini juga menjadi cara dan upaya kita bersama bahwa sebetulnya NTT, Flores, Labuan Bajo, dan bahkan juga Indonesia kita siap untuk menjadi host untuk kegiatan-kegiatan yang berskala internasional. Oke, baik Bapak, sebelum kita akhiri obrolan kita pagi hari ini, apa yang menjadi himbauan Anda untuk produk-produk ekraf ya kepada masyarakat daerah NTT dan juga Indonesia ini Bapak? Ya, tagline yang bagus adalah cintailah produk-produk Indonesia. Ini saya kira satu hal yang sangat mendasar, sangat penting. Jadi kita ingin agar produk-produk ini juga dinikmati, dihasilkan oleh kita, tapi juga dinikmati oleh kita sendiri. Jadi itu satu. Yang kedua, ada satu tantangan. Jadi semakin lokal, semakin global. Jadi kita harus yakin bahwa perubahan dinamika pasar, katakan masyarakat internasional, itu juga sering mencari hal-hal yang sifatnya otentik, hal-hal yang sifatnya lokal, hal-hal yang mempunyai relasi dengan lingkungan setempat, budaya setempat, dan itu sebetulnya sesuatu yang kita sudah miliki. Mari kita jaga, mari kita rawat ini, mari kita kembangkan dan kita bisa hasilkan dengan cara-cara yang profesional, dengan monetisasi, dan saya harap teman-teman, seluruh masyarakat kita, mari kita jadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita secara berkeseimbangan dan berkelanjutan. Berarti kita harus bangga ya dengan kearifan lokal yang kita miliki begitu Bapak ya. Dan Kemenparekraf ini siap untuk mempromosikan semua ya hal yang ada di daerah begitu kepada dunia ya Bapak ya. Ya, saya kira kami dari Kemenparekraf ini sangat komit ya, dengan arahan dari Menteri Pariwisata Pak Sandi dan juga Mbak Wamen, dan juga dengan dukungan para pihak seluruh sektor termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota, kita melakukan upaya-upaya pendampingan, advokasi, kita melakukan gerakan-gerakan untuk prototyping, baik dalam kaitan dengan subsektor ekonomi kreatif ya, via gastronomi ya, kuliner, busana. Kita lakukan berbagai pelatihan sebagai satu contoh. Ada pelatihan-pelatihan untuk wirausaha muda di bidang pariwisata. Sekarang kita melakukan tahapan yang disebut dengan pitching, dan saya menghimbau teman-teman, ya alhamdulillah momentum ini karena pariwisata sangat perspektif, termasuk juga ekonomi kreatif. Karena itu jangan lupa tetap inovasi, dan inovasi. Karena kreativitas ini adalah sesuatu yang bisa memberikan jawaban terhadap apa yang kita alami saat ini. Saya kira itu harapan saya, dan mudah-mudahan semakin banyak generasi muda dan juga anak-anak muda kita kreatif, belajar lebih sungguh-sungguh, dan kita bisa memberikan gambaran bahwa dari NTT, dari Labuan Bajo, dari Ende, dari Flores, dari Sumba, dari Timur, kita bisa membangun bangsa dan negara kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans Teguh untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan dari Kemenparekraf ini bisa berjalan dengan lancar untuk mempromosikan ya produk ekraf yang ada di Indonesia kepada dunia. Selamat pagi Pak, salam sukses, salam sehat. Selamat pagi, salam sukses, salam sehat teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, gimana nih? Kenapa? Kok bingung? Pusing.